Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Sana Permana. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi fungsi. Tapi sebelum kita mulai mengcoding, kita bahas dulu apa itu fungsi dan teori-teori terkait implementasi fungsi dalam bahasa C untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Secara definisi, sebelum kita belajar tentang coding, bagaimana coding suatu fungsi, apa sih maksudnya fungsi dalam suatu algoritma dan pemrograman itu, apakah sama dengan fungsi matematika ataukah beda? Nah, kita cek dulu. Dari segi definisi, modularisasi program yang biasa juga rutin disebut sebagai suatu prosedur atau suatu fungsi. Nah, dalam bahasa C sendiri nanti ada dua jenis, fungsi yang membalikan nilai dan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Yang tidak mengembalikan nilai biasa disebut sebagai prosedur kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, dan yang mengembalikan nilai biasa disebut sebagai apa sih Pak maksudnya mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai? Kita selesaikan dulu ini ya. Fungsi atau prosedur yang memberikan dua keuntungan, yaitu untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali. Modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang. Nanti bakal kerasa kalau misalkan programnya di inputkan dengan beberapa kali. Di sini penggunaan modul program dapat mengurangi panjang program. Keuntungan kedua adalah kemudahan menulis dan menemukan kesalahan program. Kemudahan menulis akan sangat berguna pada masalah besar yang dikerjakan oleh satu tim pemrograman yang melakukan beberapa orang. Jadi misalkan nanti ada beberapa program, atau misalkan ada beberapa orang bekerja dalam membuat suatu program, jika itu merupakan suatu fungsi, nanti bakal jadi lebih ringan ketika programnya dibagi-bagi per bagian. Perbagian seperti apa Pak? Contohnya nanti. Nah, dalam bahasa sendiri tidak mengenal istilah prosedur seperti pada bahasa Pascal. Dalam bahasa Pascal, prosedur didefinisikan sebagai proses yang tidak mengembalikan nilai. Untuk melakukan hal ini dalam bahasa C, maka kita harus membuat satu fungsi dengan tipe void yang berarti tidak mengembalikan nilai. Jadi nanti ada dua jenisnya. Ada fungsi bertipe void, ada fungsi yang bertipe non-void. Kalau void itu kan artinya kosong ya, berarti fungsi itu tidak mengembalikan nilai. Sedangkan kalau yang non-void berarti tidak kosong, berarti ada satu nilai. Nilai apakah? Ya nilai bertipe data. Nanti contoh. Ini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa itu fungsi itu sendiri, parameter, dan juga ada return value atau nilai apa yang dikembalikan. Nah, yang kita harus pelajari di sini adalah kita akan bisa membuat suatu fungsi mirip-mirip. Nah, ini satu printf dan sqrt yang sebelumnya kita gunakan, yang sekarang sampai sekarang masih kita sering gunakan, yang si printf ini sebetulnya ini adalah suatu fungsi default yang sudah ada di dalam bahasa C. Sebenarnya ketika kita nulis printf itu suatu fungsi. Nah, nanti kita akan bisa membuat suatu fungsi sendiri. Misalkan Pak, saya nggak mau print, maunya cetak, gitu. Boleh seperti itu. Nanti kita akan cek. Nah, sedangkan implementasi dari subroutine atau prosedur atau modul dalam suatu algoritma nanti seperti apa. Nah, yang kita akan tulis hari ini adalah yang kita harus spesifikkan nama fungsinya mau apa, apakah ada parameter atau tidak, dan apakah itu ada kembaliannya atau tidak. Nah, setiap block statement ini bahkan mempengaruhi kapan fungsi itu, ketika fungsi itu akan dipanggil. Nah, the block statement atau misalkan body-nya itu disebut block statement, bagian program itu disebut sebagai badan suatu fungsi atau body function. Nah, contoh gini. Ini ceritanya mau buat algoritma prosedur isinya hello world. Nama prosedurnya say hello. Kalau tadi kan printf kalau saya misalkan. Nah, di sini main program, di sini nanti dulu prosedur say hello, maksudnya laksanakan suatu algoritmanya seperti ini. Nah, dalam bahasa sih nanti gini, dibuatlah void say hello. Ini sebetulnya bisa ditulis void, bisa dibuat kosong. Isinya print say hello atau print hello world. Nah, di sini di dalam fungsi utama di sini nggak usah ada printf lagi, cukup panggil say hello. Pak, atau kalau kayak gitu mah tinggal ketik aja ya. Tapi kan di sini kita lagi mempelajari modularisasi suatu program di sini.
Jadi nanti kita panggil say hello, main programnya hanya ada di sini, nggak ada tulisan printf sama sekali, tapi bisa tetap outputnya bakal apa? Outputnya tetap hello world. Contohnya kayak gimana? Misalnya saya contoh, kita buka kode blocks. Nah ini bedanya satu fungsi dan program yang lain. Kita coba buat project baru. Tolat seperti lah satu. Nah ini kan kalau di run seperti biasa hasilnya hello world. Nah kalau yang tadi di sini kan dibuatlah void kosong, dikasih nama di sini. Kalau tadi saya hello, saya buatin lah cetak halo. Isinya apa? Isinya di sini. Namanya juga modularisasi. Dipindahkan dari sini ke sini. Terus di sini isinya apa? Di sini isinya saya mau gini. Cetak halo. Apakah bisa? Bisa. Hasilnya bakal apa? Kalau tadi hello world, sekarang juga pasti bakal sama. Hello world. Kayak gitu keluar. Hello world. Pak, kalau dibuat ini kan programnya hanya ada cetak halo, nggak ada printf. Ya iya, karena di sini si cetak halo ini manggil yang ada di sini. Yang di sini isinya hello world. Kalau misalkan di sini saya buat lagi hello world 1, hello world 2, nanti outputnya bakal gimana? Ya sesuai kan. Walaupun di sini nggak berubah, tapi karena di dalamnya isinya berubah, bakal jadi ada 2. Hello world 1, hello world 2. Ini adalah prinsip dari suatu modularisasi program. Yang ini disebut fungsi void yang tidak ada tulisan return value di bawahnya. Kita contohkan lagi ya. Ini contohnya suatu fungsi. Nah, yang di sini definisi dari suatu fungsi. Fungsinya bertipe void, nama fungsinya say hello. Parameternya tidak ada alias void. Jadi ini bisa ditulis void, bisa dibuat kosong. Karena void itu artinya kosong. Masih ingat hero Dota namanya faceless void. Nah, mukanya nggak ada. Nah, di sini pemanggilan fungsi. Nah, fungsinya say hello dipanggil di sini. Pemanggilan fungsi di sini. Nah, terus nama fungsinya ini di sini isi dari fungsi, dari mulai kurung awal buka sampai kurung awal tutup. Oke. Nah, di sini return tipenya void alias tidak mengembalikan nilai. Ini adalah parameter formal. Parameter ketika fungsi dideklarasikan itu disebut sebagai parameter formal. Nah, oke. Nah, parameter itu maksudnya apa? Parameter itu adalah informasi yang dipanggil ke atau misalkan yang dihubungkan dengan suatu fungsi. Ada 2 parameter, ada parameter formal dan juga ada parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang ketika fungsi dideklarasikan. Sedangkan parameter aktual adalah ketika fungsi dipanggil. Contohnya gimana? Saya buat gini, project baru. Program baru di sini luas PS atau sebutnya PSVJ fungsi. Nah, PSVJ fungsinya gimana? Ini kita coba buat program luas persegi panjang lah gitu. Kita coba di sini buat program luas PSVJ pakai fungsi. Kita biasa deh kalau siapa sih? Integer P, terus integer L, sama integer luas. Simpelnya bisa gini kan ya, printf itu input panjang, setelah itu printf persen d, koma dan p panjang. Sekarang kita input label ini dan L jadi ipar. Biasa kan sampai sini, habis itu kita buat di sini luas sama dengan P kali L. Oke, saya tambahkan satu lagi, keliling. Kita buat di sini
keliling sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Habis itu langsung di sini printf. Apa sih printf-nya di sini? Luas persegi panjang sama dengan %d diisi sama luas. Kalau luas biasa kan kayak gini ya, si program input dan proses. Ini /n, ini /n. Nah, kalau di sini keliling, nah, kita biasa buat kayak gini. Dan ini program udah beres ya sampai sini sebetulnya, kalau nggak pakai konsep suatu fungsi. Kenapa salah? Oh, ini relatif koma. Sekarang 52 lah, 5 kali 2 10, 5 tambah 5 10 tambah 14. Nah, saya mau si program ini jadi suatu fungsi, jadi nggak ada lagi kayak gini. Caranya gimana? Nah, kita buat di sini. Ini gampangnya gini, kalau suatu fungsi yang mengembalikan nilai itu isinya biasanya berupa hasilnya suatu angka. Dan kita mau buat fungsi luas. Luas itu rumusnya P kali L. Berarti saya buatlah di sini integer luas. Nah, di sini kan perlu parameter ya. Nah, yang di sini itu namanya parameter formal. Ketika fungsi itu diartikan, saya buatlah misalkan di sini integer a, integer b. Penulisannya kayak gini ya, nggak boleh jadi integer a, b, nggak bisa. Kalau mau ya integer a, integer b. Kayak gitu. Kalau ada float ya buatlah float. Jadi sesuaikan inputannya nanti tipe datanya apa, karena di sini kita inputannya tipe datanya integer, buatlah di sini integer dan integer. Tapi pokoknya kan di sini P, di sini L. Boleh nggak kalau di sini P, di sini L? Boleh. Tapi saya mau nunjukin perbedaan apa itu parameter formal dan itu parameter lokal. Setelah itu gimana hasilnya, kan sebetulnya tinggal P kali L kan ya, atau kalau di sini berarti langsung aja nanti di sini return. Atau kalau mau dibuat parameter juga variabel baru boleh. Misalkan di sini integer luas, di situ dibuat di sini luas sama dengan a kali b. Pak, boleh nggak kalau luasnya jadi P kali L? Nggak bisa. Kalau di sininya a kali b, ya dibuatlah di sini a kali b. Dan baru dia di sini return luas. Nah, ini bisa dibuat jadi lebih sederhana. Ketika ini saya hapus, boleh dihapus. Jadi cuma satu baris. Returnnya jadi apa sekarang? Langsung aja returnnya a kali b. Boleh kayak gini? Boleh. Begitupun dengan yang keliling. Saya buat di sini keliling. Parameternya sih sama pasti. Karena kan yang inputnya panjang dan lebar. Berartilah di sini saya buat integer a, integer b. Nah, returnnya gimana? Ya rumus yang tadi. Returnnya apa sekarang? 2 kali. Misalkan saya buatlah jadi P tambah L. Nah, terus gimana Pak? Berarti di sini ini sudah tidak perlu. Pak, terus ngapain ini? Nggak usah. Terus cari luasnya gimana? Kan ini suatu jenis fungsi ya. Luasnya sekarang di sini jadi. Kan dilihat, ada fungsi luas, ada integer a, integer b. Nah, sekarang ini yang di sini, yang ketika fungsi itu dipanggil disebut sebagai parameter aktual. Yang sekarang nih isinya berapa? Yang sekarang misalkan isinya kan berarti P sama L, berarti sini kita P, L. Kayak gitu. Kalau yang ini keliling, ya sama, nah fungsi apa sekarang jadinya P, L. Kayak gitu. Jadi ketika di run, tadi kan hasilnya 5 sama 2 ya. Nah, ini kenapa salah? Oh, kan di sini A tambah B, tapi sekarang jadinya A, B. Bukan lagi PL, kan salah. Ketika di run hasilnya ini 5, 2, sama. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi, di sini ada suatu return value. Pak, bisa nggak fungsi yang tidak mengembalikan nilai? Pokoknya saya buat di sini. Saya membuat di sini void cetak. Ada parameter? Nggak usah. Kalau mau ada juga boleh. Cetak, kalau mau ada boleh. Kalaupun nggak, misalkan saya buat void cetaknya sama. Integer a, integer b. Isinya apa Pak? Isinya ini. Ini pindah, saya buat ke sini.
Tapi kan di sini bukan P, L. Iya, berarti di sini saya ganti jadi A, di sini juga jadi A, B. Pak, bisa suatu fungsi manggil suatu fungsi yang lain? Bisa. Nah, terus di sini nanti jadi apa? Di sini saya buat di sini tinggal jadi cetak isinya P, L. Kita lihat hasilnya apakah sama tuh. Pak, ini fungsi non void. Ini fungsi void. Ya, karena ini nggak ada tulisan voidnya berarti disebut fungsi non void. Yang ini ada tulisan voidnya berarti dia disebut sebagai fungsi void. Sesimpel itu Pak, iya sesimpel itu. Ini juga ada return not. Nah, bisa gimana sekarang kita run? 5, 2. Hasilnya sama. Nah, makanya di sini ada 2. Simpelnya gini, kita menggunakan fungsi void ketika kita akan mencetak sesuatu. Dan nggak ada proses pengembalian suatu angka. Fungsi tungkas fungsi void adalah untuk mencetak sesuatu saja. Kalau misalkan fungsi non void, nah berarti ada return di sini, return angkanya atau return value-nya. Makanya di sini ada. Nah, kayak gitu. Nanti pasti ada pertanyaan. Kalau gimana kalau inputnya bisa nggak bisa, tapi nanti itu ada pertanyaannya lebih lanjut lagi. Oke, ini salah satu contohnya ya. Nah, kita balik lagi ke slide. Di sini ada program bagaimana mencetak atau nama programnya sih bad sort, mengsorting yang jelek katanya. Karena di sini void, nah kita sudah mikir kalau misalkan fungsi void itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Tugas dari fungsi void adalah hanya prosesnya antara printf aja. Terbukti di sini printf. Oke. Bisa kayak gini, tapi ini nggak boleh. Ini kalau pemanggilan sih boleh kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalkan menulis harus ada ini. Jadi ceritanya programnya mau kayak gini nih. Parameter formal ya. Nah, ini kan nilai X-nya sama dengan 3. Nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, terus dipanggil di sini. Bad sort katanya 10,9. Berarti kalau 10,9 nilai A-nya sekarang jadi 10, nilai B-nya jadi 9. Karena intinya koma di sini. Berarti dicek di sini sekarang. If A lebih besar dari B, betul nggak? Di 10 ini saya pakai apa ya? Inilah. Berarti kan di sini dipanggil ini pertama kali dipanggil. Berarti di sini A-nya jadi 10, kemudian B-nya jadi 9. Dicek sekarang apakah 10 lebih besar daripada 9. Ya, berarti di print sekarang langsung udah printf. Printf-nya sekarang jadi B, A. Berarti yang di print sekarang jadi 9, 10. Berarti output di sini nanti bakal dicetak 9,10. Nah, terus yang kedua panggil lagi backsort lagi. Nah, ini salah satu yang gunanya suatu fungsi. Satu fungsi bisa dipanggil beberapa kali. Ini saya bisa nggak ya kalau tulisannya jadi warna hijau gitu? Bentar. Oh bisa. Ini saya mau jadi warna biru sekarang. Nah, sekarang yang ini panggil lagi ke sini. Warna biru. Y-nya berapa? 5. Berarti sekarang A-nya jadi 5. B-nya jadi berapa? X tambah 4. X-nya 3 tambah 4 jadi 7. Yang kedua ya, warna biru. Kita cek sekarang di sini. Apakah 5 lebih besar daripada 7? Oh, tidak, ini salah. Berarti masuknya else. Else-nya apa sekarang? Else-nya printf A, B. Berarti tetap. Jadi sekarang di printnya 5,7. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini aktual parameter atau parameter ketika fungsi itu dipanggil. Kalau formal ketika fungsi itu dideklarasikan. Oke, nah sekarang kalau nggak percaya ini coba cek hasilnya apakah betul. Hasilnya 9, 10 sama 5, 7. Harusnya sih betul ya. Nah, sekarang lanjutin itu. Parameter itu mengcopy nilai yang ada di dalam parameter aktual ke dalam parameter formal. Nah, untuk mengubah dari parameter formal jangan lakukan intinya sih mengubah yang ada dalam parameter rendah tidak akan mengubah ke parameter aktual di situ nanti. Ini juga sama bad swap tapi tanpa ada. Jadi misalkan gini. Nah, sekarang nilai A-nya sama dengan 3, kita panggil di sini printf
Berarti kan yang di print sekarang 3 sama 5, berarti saya jadi 3, 5. Kemudian batch save katanya kita panggil, berarti nilai A-nya jadi 3, nilai B-nya jadi 5. Oke, A-nya 3, B-nya 5. Ada temp, oke lah nggak apa. Berarti sini temp sama dengan A, berarti temp sama dengan berapa di sini? Temp sama dengan 3. Kemudian A sama dengan B, B-nya berarti sama dengan 5. Habis itu B sama dengan berapa? Temp, B-nya jadi sama dengan 3. Oke ya, berarti di sini temp sama dengan 3, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Berarti di sini print apa sekarang? A, B. A-nya berapa? A-nya 5. B-nya 3. Berarti sekarang di print sekarang berapa nih? 5,3. Terus sekarang print F lagi A, B. Nah sekarang yang A, B ini ngeprint ini sekarang apakah A-nya 5 atau 3? Nah karena di sini fungsinya fungsi void itu tidak mengubah nilai atau mengembalikan nilai. Ingat ya, berarti ketika di print nanti dia tuh nggak akan A-nya jadi 5, B-nya jadi 3, nggak akan. A-nya tetap 3, B-nya tetap 5. Kenapa? Karena nilainya memang tetap segitu. Terus yang di sini kenapa kan? Di sini kan hanya untuk percetakan aja yang ada di dalam void saja. Ketika keluar void, nah kalau mengembalikan nilai nanti baru deh bakal itu. Kalau percaya nanti coba ya. Nah di sini nanti outputnya bakal kayak gini. Kalau tadi saya buat kayak gini tadi ya. 35, 53, 35 kita cek. Yang pertama adalah di printnya 35, setelah itu di printnya yang ini 53. Nah sekarang bakal jadi 35 lagi. Jadi yang ketika fungsi dipanggil A-nya jadi 5, B-nya jadi 3. Tapi karena di sini fungsinya fungsi void, dia nggak akan ngaruh, dia hanya berlaku di dalam void-nya saja. Nah di sini nilai A dan B-nya ya tetap nggak berubah, A-nya tetap 3, B-nya tetap 5, kayak gitu. Yang tadi ya, ini parameter pemanggil deklarasinya fungsi say hello, di sini void, fungsi panggilnya kayak gini. Ada yang return value, yang tadi yang luas. Kita buat bisa kayak gini. Jadi nanti penulisan research bisa kayak gini ya, bisa langsung research P atau langsung aja return P kali L juga boleh. Kayak gini juga penulisannya nggak apa-apa, ada enter ke bawah. Atau mau lebih singkat lagi yang tadi, ini langsung return P kali L versi 2. Oke, nah sekarang kita coba latihan soal ya. Misalkan sekarang saya mau buat program programnya pangkat, fungsi pangkat. Nah sekarang kita program kayak gini. Pangkat suatu bilangan. Jadi nanti saya mau programnya itu gini. Input A, kemudian input B. Misalkan A-nya 5, B-nya 3. Berarti nanti nilai dari 5 pangkat 3 adalah 125. Kan benar, 5 pangkat 3 125. Jadi pengen keluar kayak gitu aja sih. Nah, logikanya gimana sih? 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Oh, berarti di sini kira-kira pakai apa nih? Yang mengulang-ulang di sini. Ingat materi sebelumnya ada materi looping. Nah, pangkat satu bilangan berarti saya buat di sini dulu lah. Integer A, B inilah. Atau hasil mungkin kita buat di sini. Hasilnya hasil dulu boleh. Terus itu printf input A. Habis itu kita coba scanf %d, koma dan A.
Di sini sekarang ini koma B. Nah, setelah itu kita hitung lah. Nah, saya mau bikin programnya langsung di sini. Di sini, jadi nanti saya buat di sini integer hitung pangkat. Di sini parameter formalnya yang saya mau itu ada ini kayaknya si hasil pakai nggak ya? Boleh pakai, boleh nggak sih? Enggak lah. Ya usah, di sini input aja. Fokus di input dulu. Nah, di sini saya maunya pakai integer x, integer y. Nah, karena pangkat itu logikanya kayak gini, jadi ada apa ya? Proses pengulangan. Berarti di sini pasti pakai looping. Nah, ada variabel bantu, pasti nanti ada proses perhitungan. Saya buat di sini integer nilai atau hasil lah, sama dengan 1. Bulan buat sini for integer i sama dengan 0 pasti i kurang dari. Nah, saya mau nanya, kalau 5 pangkat 3 itu berarti kan 5-nya sebanyak berapa kali? Kalau misalkan soalnya gini, 2 pangkat 7, berarti artinya apa sih? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, bener nggak sih? Ya, sebanyak 7 kali. Berarti berhentinya pas kapan nih? Sampai pangkatnya kan? Si pangkatnya berarti di sini jadi B. Kalau di sini X sama Y, berarti dia berhentinya sampai Y. Nilai I-nya plus. Habis itu gimana? Berarti hasil itu sama dengan hasil dikalikan nilai apa nih? Nilai angka di sini dikalikan X. Kayak gitu. Berarti sekarang gimana? Langsung deh return hasil. Nah, sekarang saya mau di sini ada fungsi namanya void cetak. Void cetak. Parameternya ya ini samalah si X, si Y. Pak, boleh nggak kalau sama A sama B? Boleh, cuma saya pengen beda aja. Biar nanti kayak beda. Fungsinya di sini cuma ngeprint aja, print f nilai. Oh, sorry, salah. Kan tadi mau ngeprint ini ya. Oke, berarti di sini nilai kesalahan kan dulu bagus. Nilai dari percentage pangkat percentage sama dengan percentage. Isinya x, y, hasil kah? Enggak dong. Panggil fungsinya, hitung pangkat. Berapa keluar ya? Hitung pangkat di sini parameternya x, y. Terus di sini gimana manggilnya? Ya panggil di sini. Cetak. Cetaknya apa? A, B lah. Pak, kenapa nggak X, Y? Ya karena di sini sekarang parameter aktualnya adalah A dan B. Kenapa salah? Kita coba cek lognya apa yang salah nih. Cetak kayaknya nggak ada. Oh ya, cetak harusnya ya, bukan cetak. Nah, ini. Sip, kita sebaran 5 pangkat 3, hasilnya 125. Ngerti ya? Kalau misalkan run lagi 2 pangkat 7, bener nggak 108? Bener sih harusnya. Coba lah kalau misalkan yang gampang lah 7 pangkat 2, 7 kali 7 kan 49. Oke, ngerti ya? Ini suatu fungsi. Pak, gimana kalau misalkan nanti saya mau ada P, Q? Ya udah, 2 kali hitung lah di sini. Misalkan di sini input nilai P, ini Q, ini P, ini P. Pak, kenapa inputnya nggak dijadiin suatu fungsi? Bisa, tapi nantilah materinya. Nah, sekarang gimana ya? Cetak aja. Cetak
Di sini jadi P, Q. Jadi kalau di run, jadi ada dua hasil nanti. A-nya 2 pangkat 5, P-nya misalkan 8 pangkat 3. Nanti keluar gitu. 2 pangkat 5, 32, 8 pangkat 3, 5, 12. Kayak gitu. Boleh nggak Pak kalau isinya gini? Boleh. Kali ini ada variabelnya ya. Misalkan di sini saya nggak mau nih, nggak mau ada gini-gini ya. Jadi saya maunya di sini gini. 1 pangkat 1000 gitu, berapa 1 pangkat 1000? Nah, saya mau kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Hasilnya kita run. 2 pangkat 9, 5, 12. 1 pangkat 1000, 1 ya tetap. 5 pangkat 3, 1, 2, 5. Bagaimana kalau pangkatnya gede, misalkan gini. 20 pangkat 9. Begini. Pak, ini udah batasannya 200 pangkat 9. Nah, kok negatif? Nah, berarti kalau seperti ini, angkanya melebihi digit. Nah, saran kalau misalkan gede, ya pakai inilah, kayak parameternya long. Kayaknya sih bisa lebih gede, nggak akan jadi negatif. Oh, berarti kegedean juga gitu. Kayak gitu. Oke, untuk materi hari ini kayaknya udah deh, sampai sini aja dulu. Nanti latihannya coba buat kalkulat atau coba buat tabel fungsi lah. Berarti yang ada nanti hasilnya jangan cuman hitung pangkat, ada hitung jumlah. Jumlah sih gampang ya kalau misalkan mau buat jumlah. Integer jumlah gitu ya, kan gampang. Kalau jumlah misalkan integer x, integer y, gampang sih jumlah mah. Tinggal gini aja kan, hitung x sama y. Tapi ya kerjain, beres. Nanti keluarnya ada yang jumlah kurang kali bagi dan pangkat. Jadi di sini hanya ada input dan cetak. Nanti cetaknya berarti nambah. Berarti kalau misalkan yang ada jumlah, berarti nanti di sini ya buat kita aja. Ini bukan pangkat tapi jadi jumlah. X di sini jadi jumlah. Misalkan kalau mau di sininya, tapi nanti kalian pakai inputan ya. Ada input A, input B. Atau malah dibuat kalkulator ini lebih bagus kali ya. Coba buat kalkulator. Ini keluar gini. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau ada kurang ya buatlah nanti misalkan. Ya buat sama lagi ya. Dibuat. Jadi sebetulnya nanti programnya kurang ya. Kurang. Kita buat ini jadi sama. Jadi kurang gitu misalnya. Akhirnya nanti latihannya yang dibuat kalkulator aja. Kok salah. Kelebihan ini kayaknya. Tuh kalau kurang dapat segini. Nah, jadi sebetulnya si program ini nanti hanya ada ini sini. Main programnya hanya ada ini, cuma 3 baris fungsi utamanya. Yang ini adalah fungsi modularisasi. Kayak gitu. Minggu depan kita akan coba pelajari fungsi rekursif sambil latihan soal-soal PS. Karena sekarang kan pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-7 minggu depan ke-8 kita UTS. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nanti latihannya kerjakan studi tugas mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.